Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan ini yang menjadi pokok bahasan kita adalah kegunaan dan jenis-jenis penelitian ya. Nah, yang pertama adalah kegunaan penelitian. Jadi kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian memegang peranan penting dalam memberikan fondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek pembangunan. Misal, ketika terjadi gempa, maka pihak-pihak terkait yang berkompetensi untuk mengetahui keadaan tersebut, misalnya BMKG, maka akan melakukan sebuah riset atau melakukan sebuah penelitian tentang berapa kekuatan gempa, kemungkinan terjadinya gempa susulan atau kemungkinan terjadi bencana lain yang ditimbulkan efek gempa dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penelitian kecil tersebut, riset tersebut, maka diambillah suatu kebijakan atau keputusan. Jadi penelitian ini sebenarnya sangat bermanfaat dalam segala aspek. Pada dasarnya kita sebenarnya sering juga melakukan penelitian. Misal, ketika kaki kita sakit, maka kita akan berpikir, menganalisis kenapa kaki kita sakit, maka dilakukan sebuah penelitian walaupun tidak ilmiah ya, penelitian sederhana. Kita akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan sehingga kita menarik sebuah kesimpulan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, itu juga ada sebuah penelitian. Atau ketika kalian menstalking Facebook atau Instagram dari pasangan atau teman atau tetangga misalnya, maka itu juga sebuah penelitian. Ketika kalian menstalking dan mengkaitkannya dengan keadaan dan akhirnya membuat suatu kesimpulan, itu juga penelitian. Dasar penelitian, walaupun dalam hal ini bukan itu yang akan kita bahas ke depan, tapi penelitian itu sebenarnya sudah sering kita gunakan. Kemudian banyak studi menyimpulkan bahwa kontribusi dari penelitian mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pembangunan. Nah, jadi begitu pentingnya lah sebuah penelitian. Nah, misal seperti kondisi saat ini ketika pandemi COVID, maka para ahli melakukan sebuah penelitian laboratorium untuk mendapatkan vaksin, sehingga kita bisa terbebas dari pandemi COVID ini gitu. Jadi hasil temuan itu jauh lebih bermakna dibanding biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi penelitian itu sangat bermanfaat. Hasil penelitian tidak dapat segera dinikmati. Nah, walaupun tidak semua hasil penelitian tidak dapat segera dinikmati, tapi ada beberapa jenis penelitian yang hasilnya tidak langsung dapat dinikmati. Misalnya nanti ada penelitian dasar yang mana hasil itu tidak serta-merta bisa kita gunakan, tapi kita lakukan riset lanjutan untuk hasil tersebut, gitu ya. Nah, saat ini saya akan membahas jenis-jenis penelitian pada 2 bidang ini aja. Di pertemuan ke depan saya akan lanjutkan dengan jenis penelitian lainnya. Yang pertama adalah penelitian dasar atau basic research dan penelitian terapan atau applied research atau biasa disebut dengan practical research ya. Penelitian dasar, namanya penelitian dasar, otomatis penelitian ini belum pernah ada ya, baru dia. Pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap suatu aktivitas. Jadi ketika kita mempunyai keingintahuan terhadap sesuatu hal, maka secara alamiah kita akan melakukan sebuah penelitian. Penelitian dasar, apakah itu dalam kehidupan sehari-hari atau yang sangat bermanfaat buat bidang keilmuan. Penelitian dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktek atau titik terapan. Jadi hanya melakukan penelitian saja. Biasanya kalau kita mahasiswa tidak pakai penelitian basic ini ya, nggak pakai penelitian dasar ini. Biasanya kita pakai nanti adalah penelitian terapan atau applied research ya. Jadi penelitian ini hanya sekedar keingintahuan lalu diteliti.
Selanjutnya diserahkan kepada peneliti lain untuk melanjutkan dari hasil penelitian yang dia dapat. Hasil dari penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. Nah, ini udah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Misal, Marco Polo ketika mengelilingi dunia, dia mengatakan bahwa bumi ini bulat. Kenapa? Karena dia nggak melihat ujungnya. Begitu dia sampai di ujung, kemudian akan berputar lagi. Maka dia merasa bumi ini bulat. Dan itu adalah basic research berdasarkan hasil penelitian dan pengamatannya. Kemudian akan kita lanjutkan secara lebih ilmiah lagi untuk membuktikan bahwa bumi ini memang berbentuk bulat gitu ya. Pengetahuan umum ini merupakan alat untuk memecahkan masalah-masalah praktikal. Jadi berdasarkan basic inilah kita melakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi penelitian basic ini sebenarnya sudah ada dari para ahlinya dahulu, awal-awal sekali. Baru kita terapkan, kita lanjutkan dengan penelitian berdasarkan keadaan saat ini. Kemudian jenis penelitian berikutnya adalah penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penyelidikan yang hati-hati, sistemik, dan terus-menerus terhadap suatu masalah yang tujuan untuk digunakan dengan segera atau untuk keperluan tertentu. Jadi penelitian yang sudah ada, maka kita kaji lagi lebih mendalam untuk menyelesaikan masalah tertentu. Misal tentang COVID-19 ini, sebenarnya penelitian tentang COVID-19 ini sudah lama, sudah ada pembahasan, tapi tidak terlalu diekspos, hanya sampai sekedar pengetahuan jenis virusnya, karena memang belum menjadi pandemi ya. Saat ini setelah menjadi pandemi, maka muncullah penelitian-penelitian lanjutan untuk lebih digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Misalnya berhubungan dengan vaksin, berhubungan dengan bagaimana cara menanganinya dan sebagainya. Itu dilakukan penelitian terapan. Hasil penelitian tidak perlu sebagai suatu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang telah ada. Nah, dia bukan sesuatu yang baru, dia sesuatu yang udah ada, tapi karena keadaan yang saat ini membutuhkan penelitian lebih dalam, pemahaman lebih dalam, maka dilakukan penelitian berdasarkan penelitian basic. Jadi basic research itu adalah dasar untuk apply research ya. Tiap ilmuwan yang mengerjakan penelitian terapan mempunyai keinginan agar dengan segera hasil penelitian yang dapat digunakan masyarakat baik untuk keperluan ekonomi, politik, dan maupun sosial. Nah, seperti contoh-contoh yang sudah saya kemukakan tadi, ketika applied research atau penelitian terapan, maka si peneliti mengharapkan hasil temuan dia ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Baik juga mahasiswa nanti ketika melakukan penelitian untuk tugas akhir, maka diharapkan tugas akhir itu nantinya akan lebih bermanfaat. Bukan hanya pada bidang keilmuan, manfaat teoritisnya, tapi juga ada manfaat praktis. Jadi manfaat praktis itu adalah manfaat bagi masyarakat. Ketika saya yang bukan orang ekonomi, bukan orang akuntansi membaca TA kalian tentang akuntansi, maka saya harus mendapatkan ilmu dari TA tersebut. Gitu. Jadi si applied research itu lebih mengutamakan manfaat dari hasil penelitiannya. Nah, berikut adalah 5 langkah dari penelitian terapan. Yang pertama, sesuatu yang sedang diperlukan, dipelajari, diukur, dan diperiksa kelemahannya. Jadi, ada sebuah fenomena, misalnya saya contohkan lagi yang paling hot adalah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ketika ada sesuatu, maka kita mencari kelemahannya. Kelemahannya itu misal masalahnya akan menjadi masalahnya ketika kalian melakukan penelitian. Jadi di COVID-19 ini apa masalahnya? Apa yang perlu kita kaji? Jadi ketika kita menemukan sesuatu tapi yang bisa diukur, tidak boleh meramal mimpi misalnya. Meramal mimpi itu tidak bisa diukur, tidak bisa dikaji. Nah, jadi sebuah penelitian itu
harus yang bisa dikaji dan dicari kelemahannya untuk menemukan solusi. Kemudian kelemahan-kelemahan yang diperoleh atau dipilih untuk penelitian. Jadi pilih salah satu, nggak boleh banyak-banyak, kalau banyak-banyak terlalu meluas. Jadi pilih satu sudut, satu hal poin penting yang mau kita kaji. Dari segi apanya? Misalnya kalau anak akuntansi, maka akan mengkaji dari segi dampak ekonomi COVID-19 misalnya gitu. Biasanya dilakukan pemecahan dalam laboratorium. Nah, kalau penelitian ini nanti ada jenis penelitian namanya adalah library research atau penelitian pustaka, ada field research atau studi lapangan, ada yang namanya laboratorium research. Jadi kalau anak eksakta biasanya itu laboratorium research, tapi kalau kita anak-anak sosial biasanya itu field research atau library research. Tidak pernah pakai laboratorium research. Dilakukan modifikasi sehingga penyelesaian dapat dilakukan untuk diterapkan. Nah, jadi kita modifikasi penemuan lama basic research tadi untuk ke applied research ya. Pemecahannya dipertahankan dan menempatkannya dalam suatu kesatuan sehingga ia menjadi bagian yang permanen dalam suatu sistem. Nah, jadi kita bikin rumusannya, hasilnya itu dalam bentuk rumusan. Jadi apa yang kita dapat itulah nanti yang merupakan hasil yang kita harapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ilmu maupun pada masyarakat umum. Oke, untuk saat ini saya hanya membahas sedikit tentang basic research dan applied research. Di pertemuan kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian selanjutnya. Oke, terima kasih.